Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ashabul Kahfi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian bagaimana cara melakukan pra pendaftaran di situs ppdb.sulselprof.go.id. Jadi, pra pendaftaran PPDB ini berlangsung mulai tanggal 5 sampai tanggal 16 Juni 2023. Jadi, diharapkan kepada adik-adik sekalian untuk melakukan pendaftaran di tanggal tersebut. Nah, baik, kita jelaskan sedikit apa itu pra pendaftaran PPDB. Jadi, pra pendaftaran PPDB merupakan tahapan bagi peserta PPDB dalam pengisian biodata dan peminatan SMA dan SMK yang akan dituju. Data peserta pra pendaftaran PPDB selanjutnya akan diverifikasi oleh sekolah tujuan sebelum memasuki tahapan pemilihan jalur penerimaan PPDB. Nah, kemudian ada beberapa langkah-langkah yang akan saya jelaskan dalam melakukan pra pendaftaran PPDB. Nah, baik, jadi terlebih dahulu silakan adik-adik sekalian mengunjungi situs ppdb.sulselprof.go.id untuk melakukan pra pendaftaran. Nah, langkah pertama silakan adik-adik sekalian pilih tombol daftar di sini pada sisi kanan atas halaman untuk melakukan pra pendaftaran. Kemudian langkah kedua, silakan lakukan pengecekan NIS nasional kamu. Jika NIS nasional berhasil ditemukan, silakan pilih tombol lanjut yang berada di tengah agak bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah mengklik tombol lanjut, kita akan masuk ke halaman kita akan diminta untuk memasukkan email untuk memperoleh kode OTP. Jadi kita diminta untuk memasukkan email. Jadi untuk satu pendaftar itu membutuhkan satu email. Nah, jadi usahakan ingat nama emailnya untuk dimasukkan ke dalam pra pendaftaran. Dan yang keempat, setelah memasukkan email, nah kita diminta untuk mengecek email. Jika telah memperoleh kode OTP melalui email, masukkan kode OTP untuk melakukan verifikasi dan pendaftaran akun. Jadi email ini akan dilakukan untuk melakukan pendaftaran akun. Setelah berhasil login, lakukan pengecekan ulang data pribadi adik-adik sekalian, data alamat tempat domisili, data orang tua, dan mengisi nilai rapor serta memilih sekolah. Jadi setelah berhasil login ke akun adik-adik sekalian, kita diminta untuk mengecek ulang data pribadi kita, data alamat tempat domisili, kemudian data orang tua juga, dan kita diminta untuk mengisi nilai rapor serta memilih sekolah. Nah, kemudian langkah keenam, kita diminta untuk melengkapi data-data pribadi seperti nomor telepon, alamat email, mengunggah foto berlatar polos dengan rasio 3x4, menghadap kamera, dan mengunggah akta kelahiran. Jadi kita diminta untuk melengkapi data-data pribadi. Kemudian adik-adik sekalian silakan siapkan fotonya juga dalam bentuk file berukuran 3x4, menghadap ke kamera tentunya. Nah, jadi bisa berlatar merah ataukah berlatar warna biru, yang penting polos. Nah, kemudian kita juga akan diminta untuk mengunggah akta kelahiran. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang ketujuh itu pastikan mengisi secara lengkap data alamat domisili serta data orang tua dan mengunggah scan kartu keluarga. Jadi kita diminta untuk memastikan lagi data secara lengkap, data alamat domisili serta data orang tua, dan diminta untuk mengunggah scan kartu keluarga. Jadi silakan adik-adik scan kartu keluarganya dan diunggah. Kemudian ke-8, isi lengkap data nilai rapor. Nah, jadi kita diminta untuk mengisi lengkap data nilai rapor yang diminta. Nah, mulai dari semester pertama sampai dengan semester kelima dengan melampirkan scan halaman rapor setiap semester. Jadi setelah mengisi data-data nilai rapor, nah teman-teman ataupun adik-adik sekalian itu diminta untuk mengscan rapornya, kemudian diunggah juga. Nah, kemudian lalu kita unggah ijazah, scan ijazah, ataukah surat keterangan lulus. Jadi kita juga diminta untuk scan ijazah atau SKL, kemudian diminta untuk diunggah. Dan langkah ke-9, kita masuk ke halaman untuk pemilihan 3 sekolah yang adik-adik sekalian inginkan. Jadi pilih 3 rencana sekolah yang akan kamu daftarkan. Nah, jadi minimal 3 pilihan untuk memilih sekolah yang akan
teman-teman ataupun adik-adik sekalian daftarkan. Dan langkah ke-10, setelah melengkapi seluruh data, silakan klik kunci data. Setelah mengunci data, tahapan pra-pendaftaran kamu telah berhasil. Jadi setelah mengunci data, nah, data-data yang tadi adik-adik sekalian isi itu akan diverifikasi oleh sekolah apakah sudah sesuai ataukah masih ada yang mau diperbaiki. Jika masih ada kesalahan-kesalahan, pasti akan dihubungi oleh operator-operator sekolah untuk dilengkapi. Jadi kalau misalnya setelah berhasil, nah maka proses pra-pendaftaran adik-adik sekalian telah berhasil dilakukan. Nah, jadi tinggal menunggu jadwal jalur-jalur pendaftaran kapan dibuka dan melakukan pendaftaran di jadwal tersebut. Nah, baik, jadi itu saja sedikit langkah-langkah bagaimana cara melakukan pra-pendaftaran di situs ppdb.sulselprof.go.id. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan semoga adik-adik sekalian bisa lulus di sekolah yang adik-adik inginkan. Nah, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.